mengatakan bahwa 700 spesies laut ini terancam polusi plastik kayak gitu. Ditemukan angka 90% perutnya itu ditemukan plastik gitu. Bahwa di tahun 2050 ini emisi akibat plastik itu bisa meningkat sekitar 3 kali lipat. Tidak jauh dari 3R. Reduce, reuse, recycle gitu ya. Oke, halo, kembali lagi di Air to Talk. Perkenalkan, nama gue Teguh. Di sini gue mau membahas suatu isu yang menarik, yaitu terkait permasalahan lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah dari plastik. Mungkin sebelum gue bahas itu, gue mau mengajak kalian semua untuk like, comment, dan subscribe di Air to Talk ini. Oke, tadi gue udah mention gue mau bahas suatu isu lingkungan yang menarik, yaitu adalah plastik kayak gitu ya. Kenapa sih plastik ini menjadi concern gitu ya, menjadi suatu permasalahan di lingkungan kita? Mungkin kita semua tahu bahwa plastik ini tuh adalah yang sangat sulit terurai gitu ya, butuh ribuan tahun atau bahkan lebih untuk dia terurai, dalam artian dia menjadi hilang gitu. Nah, ketika diterurai saja, dia ini menjadi mikroplastik yang dalam penelitian akhir-akhir ini juga ternyata memiliki banyak dampak kayak gitu. Dampaknya itu banyak, luas. Plastik ini dampak luas, bisa berdampak untuk kita, manusia, kesehatan, hewan, terus juga ada dampak ekonomi sosial, dan bahkan gue juga baru tahu ya, cukup mencengangkan juga bahwa plastik ini menghasilkan emisi juga gitu ya, PRK. Dimana emisi ini menjadi concern kita semua, menjadi menyebabkan suatu permasalahan, yaitu perubahan iklim, kenaikan suhu, dan lain-lain. Banyak sekali. Dari plastik ini menjadi banyak masalah-masalah yang ditimbulkan kayak gitu. Menarik? Oke. Mungkin gue mau coba bahas dulu gitu ya. Plastik kita tahu lah, plastik ya. Bungkus suatu makanan itu biasanya menggunakan plastik gitu, udah common banget ya. Terus juga botol minum, mineral water gitu, itu banyak banget yang terbuat dari plastik gitu. Plastik itu apa sih? Jadi itu teman-teman, plastik itu adalah suatu polimer sintetik ya, atau semi sintetis gitu. Bahan-bahannya itu banyak kayak gitu. Jadi plastik ini yang gue tahu, yang gue cari di satu literatur, dia ini juga terbuat dari minyak bumi gitu. Minyak bumi ini difraksionisasi atau diproses lah secara kimiawi ya, lanjutan yang akan menjadi polimer, dan polimer itu akan menjadi plastik kayak gitu. Nah, selain dari minyak bumi juga plastik ini bisa terbuat dari gas alam juga, dari etana dan propana, atau juga mungkin ada juga yang kalau kita kenal bioplastik ini dari tumbuh-tumbuhan, jagung, tebu, dan lain-lainnya kayak gitu. Dan fun fact-nya ya, dari World Economic Forum itu 4% dari minyak global dunia ini produksinya itu diproduksi untuk plastik gitu. 4% itu besar, teman. Oke, tadi gue udah mendefinisikan ya apa itu plastik, dia sumber-sumbernya dari mana kayak gitu ya. Dan mungkin gue juga kita akan membahas lagi lebih lanjut ya, bincang-bincang lebih lanjut, kenapa plastik ini berbahaya gitu, apa bahaya saja yang bisa ditimbulkan oleh plastik gitu ya, potensinya gitu. Oke, mungkin coba kita membayangkan ketika kita membeli suatu kemasan minuman gitu ya, dan kita membuangnya ini secara sembarangan gitu, bisa ke tanah, bisa ke sungai, atau bisa ke tempat lainnya. Jadi plastik itu bisa mencemari baik tanah, air, dan lain-lain gitu. Dampaknya juga banyak buat tanah itu sendiri, buat air gitu ya. Ya otomatis berdampak buat makhluk-makhluk juga yang hidup di ekosistem itu kayak gitu. Oke, misalnya katakanlah kita membuang plastik ini ke sungai. Nah, plastik ini akan berjalan gitu ya sampai hilir gitu. Hilirnya ini adalah laut. Biasanya yang banyak terdampak oleh plastik ini adalah di hilirnya gitu, karena dia sudah
sudah menumpuk banyak gitu ya di lautnya ini, banyak sekali. Tadi mungkin gue udah sempat mention buat manusia, buat hewan sekitar, buat ekonomi sosial, dan juga bahkan menimbulkan emisi gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu, mungkin mulai dari kenapa dia bisa merusak suatu ekosistem gitu. Jadi plastik ini limbahnya jumlahnya sangat masif gitu. Tentunya dia ini menjadi suatu pengganggu, menjadi suatu penghalang untuk makhluk-makhluk hidup di suatu ekosistem, baik di sungai maupun di laut gitu ya, untuk hidup gitu. Makhluk hidup kan tentunya makan gitu, bahkan kadang tidak tersengaja gitu, makhluk-makhluk hidup ini, ikan, penyu, burung dan segala macamnya itu makan plastik. Karena apa ya? Karena plastiknya ini sangat mengganggu gitu ya, sudah sangat banyak kayak gitu. Dia jadi termakan kayak gitu. Dan menurut literatur ya yang gue baca dari UNEP ini, bahwa penyu, burung, mamalia laut itu yang istilahnya sangat terancam ya akibat dari dampak dari plastik ini gitu. Dan dari literatur CBD tahun 2016 itu mengatakan bahwa 700 spesies laut ini terancam polusi plastik kayak gitu. Jadi ya mereka kan mungkin lapar gitu, karena lapar mereka tidak ada mengira itu makanan gitu. Kita tahu hewan ini tidak ada punya pikiran gitu ya. Jadi mereka ya udah, yang mereka lihat mungkin sekiranya makanan, tidak sengaja termakan gitu ya, karena menganggapnya makanan. Tentunya pasti kan di bakteri saja tidak bisa mengurai gitu, apalagi pencernaan suatu makhluk hidup tidak bisa dicerna, dan itu tentunya akan pasti bisa menyebabkan kematian dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi mengapa dia itu berbahaya juga kayak gitu. Nah, ini juga menariknya ini dari Wilcox et al. Ini di tahun 2015 dia meneliti suatu burung burung laut yang biasa makan ikan laut itu ditemukan angka 90% perutnya itu ditemukan plastik gitu, baik yang mungkin ukuran kecil, besar gitu ya, dan juga semacam mikroplastik itu juga termakan gitu. Itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Di tahun 2015 aja itu udah 90%, bagaimana dengan sekarang kayak gitu. Makanya plastik ini adalah masalah besar yang gue bilang ini sangat besar gitu, yang mengancam buat keberlangsungan hidup makhluk hidup maupun kitanya gitu. Nah, ini juga ada dampak loh buat kita. Ketika kita makan hewan-hewan laut, ketika kita makan ikan, makan mungkin ya cumi-cumi, udang dan segala macamnya ya, kita juga kan kadang makan burung juga gitu ya. Nah, mereka ini sudah memakan plastik yang terdegradasi atau yang mungkin dikenal mikroplastik kayak gitu ya, dan itu terakumulasi di dalam tubuh kita kayak gitu. Itu banyak jurnal penelitian juga yang mengatakan dampak kesehatan yang cukup serius nantinya ketika mereka sudah terakumulasi cukup banyak di dalam tubuh kita. Makanya plastik ini sangat menjadi concern untuk kita semua gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah mungkin kenapa plastik ini bisa berdampak ekonomi dan sosial juga ya. Ya tadi gue udah mention bahwa plastik ini dimakan ikan, dimakan hewan-hewan laut gitu ya, dimana mungkin hewan-hewan laut ini menjadi suatu komoditi, suatu sumber penghasilan yang ditangkap oleh suatu daerah gitu, suatu masyarakat. Ya contoh nelayan, mereka menangkap ikan kayak gitu ya. Nah, ketika di suatu wilayah itu udah tercemar plastik, banyak ikan-ikan itu mati, tentunya nelayan ini berkurang hasil tangkapnya. Mereka ini berkurang, biasanya mendapatkan sekian, sekarang jadi sekian gitu, berkurang karena banyak yang sudah mati kayak gitu. Nah, itu tentunya menjadi suatu penurunan pendapatan untuk nelayan tersebut kayak gitu. Dan juga mungkin dari segi sosial juga ya, pasti keindahan estetik dan segala macamnya itu tadi dari suatu masyarakat. Mungkin kalau dari satu sektor pariwisata, misalnya suatu tempat pariwisata dia ini terkenal bagus gitu ya, cuman karena ada sampah plastik yang mulai membuat pemandangannya ini tidak bagus, tentunya akan menjadi sepi dikunjungi gitu ya, sepi pengunjung, duit berkurang, lagi-lagi terdampak kayak gitu. Itu jadi plastik ini
kenapa bisa berdampak juga kayak gitu untuk ekonomi dan sosial gitu. Panjang ya. Oke. Plastik-plastik ini tadi gue udah bahas juga, mungkin kita mau bahas yang selanjutnya. Dia bisa menghasilkan suatu emisi yang mungkin yang sekarang lagi pembahasannya lagi hangat, GRK, gas rumah kaca, yang dampaknya bisa perubahan iklim, global warming, kenaikan suhu dan lain-lain. Gimana sih kenapa plastik itu bisa menyebabkan itu? Oke, kita coba kilas balik. Tadi gue udah bahas bahwa plastik ini salah satu sumbernya adalah dari minyak bumi. Kita tahu bahwa minyak bumi ini adalah energi fosil gitu ya, bahan bakar fosil yang dia terdiri dari rantai karbon yang panjang gitu, baik dari proses produksinya sampai dia menjadi suatu barang jadinya, itu menghasilkan emisi. Itu kenapa plastik itu tadi bisa menghasilkan emisi kayak gitu. Tadi juga udah di-mention sekitar 4% dari total produksi minyak bumi di seluruh dunia itu dibuat menjadi plastik. Tentunya sangat banyak gitu ya plastik yang dihasilkan kayak gitu. Oke, gue juga membaca ya dari suatu literatur dari CIEL itu di tahun 2019 ya, gue melihat di situ suatu kesimpulan sekitar 4,5% kurang lebih ya segitu. Itu emisi GRK itu berasal dari plastik kayak gitu. Mereka sudah mengkalkulate kayak gitu dari seluruh dunia. 4,5% itu angka yang sangat besar kayak gitu. Kalau kita tadi bahas dari produksi, coba kita logik lagi. Plastik ini tentunya dalam suatu sistem produksi itu ada supply chain, ada transportasi ya sampai ke konsumennya itu bisa jadi kita, itu diantarkan menggunakan mungkin bisa saja menggunakan truk, mungkin bisa saja menggunakan kapal laut ketika kita mengekspor atau kita mengimpor pesawat dan segala macamnya gitu ya. Nah, kendaraan itu pun dihitung juga sebagai emisi yang ditimbulkan kayak gitu, karena kan dalam penghitungan emisi GRK itu ada banyak skop ya, dari skop 1, 2, sampai 3 kayak gitu ya. Dia juga masuk suatu penghitungan skop, jadi akumulasi emisi gitu dari produksi sampai dengan pengantaran gitu ya, transport dan segala macam gitu, rantai panjang supply chain-nya itu semuanya mengandung karbon gitu. Itu sangat mengkhawatirkan sekali kayak gitu. Dan bahkan dari gue baca literatur itu dari WEF itu memprediksi gitu ya bahwa di tahun 2050 ini emisi akibat plastik itu bisa meningkat sekitar 3 kali lipat. Itu sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau tadi gue membahas dari produksinya itu udah menghasilkan emisi, coba gue juga ada suatu fakta menarik gitu ya dari literatur ini, bahwa limbahnya pun itu menghasilkan emisi juga loh. Kita tahu plastik ini tidak bisa diurai. Bagaimana sih biasanya orang mungkin misalnya untuk limbah plastik itu diolahnya gimana atau ditanganinnya gimana gitu kan. Ketika mereka tidak bisa terurai, mungkin salah satu alternatifnya, gue contohkan di sini adalah biasanya itu adalah dengan insenerasi gitu. Ada pengolahan limbah yang menggunakan insenerasi. Insenerasi kan teman-teman udah tahu ya, menggunakan prosesnya itu adalah membakar gitu, burn. Dia mencoba membakar suatu sisa limbah itu. Targetnya sih adalah sebenarnya pembakaran sempurna gitu kan. Cuman dari pembakaran sempurna itu apa sih yang dihasilkan? CO2 kan. Nah, CO2 ini salah satu gas rumah kaca juga yang bisa menyebabkan perubahan iklim dan segala macamnya kayak gitu. Nah, selain itu limbah plastik ini karena dia tidak bisa terurai, tidak bisa terolah, ya udah akhirnya biasanya ada sistem itu landfill ya. Landfill ini kalau kita kenal mungkin bahasa gampangnya TPA lah, tempat pembuangan akhir gitu ya. Karena mungkin di Indonesia juga, di banyak negara juga itu sangat kesulitan dalam mengolah suatu limbah sisa gitu ya, terutama itu plastik juga gitu. Jadi makanya akhirnya di landfill gitu, sistem landfilling dia adalah
di suatu tempat gitu dikhususkan untuk menjadi tumpukan sampah atau pembuangan sampah kayak gitu. Biasanya banyak plastik itu berakhir di sana kayak gitu. Oke, jadi plastik yang udah ada di landfill itu atau ada di TPA itu bisa menghasilkan metana juga gitu. Ketika dia terurai, dia kan bisa terurai sebenarnya kan, tapi dengan sangat lambat gitu. Nah, dari proses penguraian itu kan pasti ada suatu reaksi kimia atau biologis gitu. Itu ada metana juga yang dilepaskan. Jadi bisa teman-teman bayangkan dari proses produksi, bahan baku, pengantaran, terus juga tadi ya pengantaran maksudnya transportasi, bahkan limbahnya. Ketika limbah diolah di insentrasi menghasilkan CO2. Ketika di landfill lambat laun ada metana yang dihasilkan juga kayak gitu. Jadi sangat mengerikan plastik ini dampaknya, baik dari untuk makhluk hidup, untuk kesehatan kitanya, untuk ekonomi sosial, dan juga untuk bumi kita lah. Untuk emisi ini menghasilkan emisi yang sangat besar kayak gitu. Makanya plastik ini menjadi suatu concern yang harus sebenarnya kita semua ini harus aware kayak gitu loh. Oke, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi, setidaknya kita bisa mengurangi nih dampak-dampak dari plastik tersebut gitu ya. Tadi gue udah banyak bahas dampaknya sangat masif sekali ya buat kita, buat makhluk hidup lainnya, bahkan buat bumi kita kayak gitu ya. Itu sangat banyak gitu. Biasanya kalau untuk plastik ini ya tidak jauh dari 3R, reduce, reuse, recycle gitu ya. Reduce jelas, kita harus kurangi penggunaan plastik kayak gitu. Banyak sekarang bahkan dari pemerintah pun memberikan regulasi. Yang gue tahu sih di Jakarta Jabodetabek lah kurang lebih itu udah minimarket ataupun penjual-penjual itu dilarang untuk menggunakan plastik yang sekali pakai kayak gitu. Jadi dialihkan membawa tote bag dan segala macamnya kayak gitu. Terus juga mungkin reuse. Tadi kan udah reduce, reuse ini biasanya menggunakan ulang gitu ya. Jadi itu adalah usaha seminimal mungkin supaya plastik ini tidak menumpuk nantinya di TPA ataupun bahkan di lainnya. Kan plastik ini sifatnya tadi ya terurai aja susah gitu. Berarti bisa dibilang dia cukup awet gitu. Dia bisa nggak cuma sekali pakai kayak gitu. Misalnya kita mereuse-nya, menggunakannya kembali gitu. Jadi kita tidak menggunakan virgin plastik kayak gitu atau ya plastik yang baru kayak gitu. Atau yang satu lagi adalah reduce, reuse, recycle kayak gitu ya. Mungkin ada komunitas-komunitas tertentu yang mencoba merecycle dari limbah plastik ini menjadi bahan yang mungkin bisa dijual atau barang yang bisa dijual seperti tas dan segala macamnya. Tentunya banyak effort. Dengan effort tertentu dia akhirnya merubah plastik tersebut ya bisa dijual gitu ya. Oke, tadi gue juga udah membahas bagaimana kira-kira sedikit lah mengurangi menanggulangi plastik ini dan dampak-dampak kayak gitu ya. Ya kebanyakan sih dimulai dari diri kita gitu, dari individu masing-masing. Makanya oleh karena itu gue mau ngajak teman-teman yang nonton ini untuk ikut challenge Better Egg Official dan juga dari tim Earth Talk ini untuk 30 hari tanpa plastik kayak gitu. Jadi nanti mungkin kita akan melakukan sebuah aksi yang akan juga digaungkan di medsos gitu ya, bahwa kita ini selama 30 hari tanpa menggunakan plastik kayak gitu. Nah, ketika teman-teman nanti seandainya lupa atau tidak sengaja gitu ya, menggunakan plastik, ya kita melakukan pengakuan dosa lah kayak gitu istilahnya. Nah, nanti kita ada semacam sistem dendanya yang nanti akan didiskusikan juga berapa dendanya, dan nanti dendanya itu akan dibelikan tanaman bakau kayak gitu. Dan tentunya tanaman bakau itu nanti kita akan tanam bareng-bareng gitu untuk teman-teman yang udah mengikuti challenge ini ataupun mungkin untuk orang lain kayak gitu. So menarik kan? Jadi gue mau ngajak teman-teman semua untuk mengikuti challenge ini.